Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga udah mau subscribe channel aku serta nge-like video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks a lot. Oh ya, bagi kalian yang baru datang, baru lihat aku, hai, nama aku Jene. Jangan lupa subscribe dan join family kita walaupun aku nggak tahu family apa. Pokoknya join aja, subscribe ya, subscribe. Ya, kita balik lagi guys. Kalian udah lihat di judul ya, kita balik lagi, kita ngomongin lagi tentang Mesir. Ya, aku bukannya kayak kehabisan ide, emang kehabisan ide sih sebenarnya. Cuma emang aku tuh suka aja gitu ngebahas sesuatu yang berbau sejarah, mitologi. Nah, kebetulan Mesir itu lagi bener-bener aku gandrungi guys, dari mulai baca manganya lah, dari mulai kayak baca-baca nonton-nonton film gitu loh yang mumi-mumi. Jadi aku kayak nggak habis-habis aja gitu loh mau ngebahas tentang Mesir. Nah, jadi kadang-kadang aku suka bingung sih sebenarnya mau ngebahas ini, karena sejujurnya nih dewa Mesir yang satu ini tuh sebenarnya dewa Mesir yang menurut aku paling terkenal di antara dewa Mesir yang lain. Kayak di film-film tuh ada aja gitu loh. Bahkan kalau seandainya kita nanya, siapa dewa Mesir yang kamu tahu? Pasti jawabannya Anubis. Anubis guys. Karena banyak banget nih film-film yang bertemakan Mesir, apalagi kayak mumi atau misteri gitu, selalu aja ada nyenggol-nyenggol tentang dewa ini. Tapi anehnya, dewa yang paling terkenal ini tuh justru dewa yang paling susah dicari materinya. Jadi dewa yang paling terkenal tapi dia juga penuh dengan misteri gitu loh. Sampai aku mungkin berpikir kalau aku nggak kasih intro-intro yang panjang nih video kagak bakalan nyampe 10 menit deh kayaknya. Jadi aku kasih intro yang panjang gitu loh sekarang. Oke. Ya, kalian udah lihat di judul, kalian udah lihat di intro, aku akan ngebahas tentang salah satu dewa Mesir kuno yang disebut dengan dewa Anubis. Kita mulai aja videonya. Time to tell the story. Dewa Anubis adalah dewa yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah Mesir kuno, guys. Dia dikenal sebagai dewa kematian, dewa mumifikasi, serta dewa pelindung. Pada awalnya, masyarakat Mesir kuno memanggil Anubis ini dengan sebutan Inpu atau Anpu. Tapi ketika bangsa Yunani datang menempati Mesir, nama Anubis baru mulai dikenal. Dimana kalau diartikan ini, nama Anubis sendiri adalah membusuk. Penggambaran Anubis ini merupakan sosok laki-laki gagah yang berkepala jakal atau mungkin guguk. But menurut para peneliti sebenarnya bukan jakal atau guguk, melainkan kepala serigala itu katanya. Nah, kenapa sih kok penggambaran dewa Anubis ini dikaitkan kepalanya itu malah kepala guguk atau serigala? Hal ini tuh disebabkan pertama, memang dewa-dewi Mesir kuno itu selalu berbentuk manusia setengah hewan. Yang kedua, jakal atau guguk ini selalu diam di kuburan guys. Jadi pada saat masa Mesir kuno itu masih berjalan, biasanya nih mereka melihat guguk itu sering diamnya tuh di makam-makam. Dan hal itu juga yang menyebabkan Anubis ini patung-patungnya atau ukiran-ukirannya itu selalu ditemukan di area pemakaman atau makam-makam guys. Selalu ada patung Anubis, kalau enggak lukisan tentang Anubis. Nah, hal ini tuh disebabkan masyarakat berharap bahwa patung Anubis ini kan merupakan dewa penjaga atau dewa pelindung. Nah, dengan adanya patung atau lukisan Anubis di area makam, maka Anubis akan menjaga mayat-mayat yang dimakamkan di sana sehingga dijauhilah yang namanya orang jahat dan juga makhluk jahat seperti misalnya guguk. Karena kan yang namanya guguk ada kalanya kalau dia kelaparan dia makan bangke kan. Suka digali gitu loh makam tuh sama guguk. Nah, kalau seandainya ada patung dewa Anubis atau gambarnya dewa Anubis, maka itu akan menjaga dan melindungi agar guguk tuh kagak macem-macem gitu loh. Seperti yang aku bilang di awal bahwa walaupun dia ini yang paling terkenal, tapi dia juga yang paling susah untuk diketahui asal-usulnya. Karena sedikitnya referensi yang bisa ditemukan tentang Anubis. Sampai saat ini pun, siapa orang tua dari Anubis tuh nggak ketahuan. Karena kan di dewa-dewi Mesir itu, rata-rata tuh mereka kayak, oh dewa Set, dia tuh anaknya dewa Ra, kayak gitu. Nah, jadi Anubis ini belum ketahuan benernya itu anak siapa gitu loh.
Nah, dalam teks peti mati dikatakan bahwa Anubis ini merupakan anak dari Dewi Sapihesat dan juga Dewa Bastet, guys. Sementara ada beberapa versi lain mengatakan bahwa sebenarnya Anubis ini adalah anak dari Set dan juga Neptis. Hingga bahkan dia ini anak Dewa Geb. Bahkan nih, aku pernah bikin video short tentang Anubis atau Dewa Dewi ini, video panjang. Di situ dikatakan bahwa bisa jadi Anubis ini adalah anak haram dari Osiris. Siapa emak bapaknya gak ketahuan. Jadi aku bingung kan. Aku pengen ngebahas dia tapi susah gitu loh. Karena gak ada bener-bener hal yang pasti mengenai Anubis ini gitu. Kecuali yaitu namanya Anubis yang kayak gitu doang. Anubis sebagai dewa mumifikasi. Kenapa? Karena Anubis adalah dewa yang mencetuskan mumifikasi itu sendiri. Yang menciptakan mumifikasi itu Anubis, guys. Dia juga yang pertama kali mempraktekkan mumifikasi ke Osiris. Nah, jadi bisa dikatakan kalau menurut orang Mesir bahwa mereka tuh bisa tahu cara mumifikasi itu adalah emang dari teks-teks yang mungkin udah ada dari zaman dulu. Cuma Anubis lah gitu loh yang mengajarkan atau mungkin membuat masyarakat Mesir kuno pada zaman itu tahu gitu loh cara mumifikasi itu seperti apa, cara membuat balsem juga seperti apa, ritual-ritualnya itu seperti apa. Itu kenapa orang Mesir kuno menganggap dewa Anubis sebagai dewa mumifikasi, atau mungkin kalau kita bilang pencetus kan, berarti bapak mumifikasi itu Anubis, guys. Anubis sebagai dewa pelindung. Nah, mungkin kalian rada aneh ya, ini kan dewa kematian, dewa mumifikasi, kok juga sih dia jadi dewa pelindung. Nah, sebenarnya ini ada sebuah kisah, guys, di sini, di mana pada saat Osiris itu kalah dari Set dan dia tuh kan badannya kepencar-pencar gitu. Kemudian istrinya si Osiris itu berusaha menyatukan, mencari setiap potongannya Osiris. Ketika sudah lengkap, Anubis langsung melakukan ritual mumifikasi kepada Osiris. Nah, pada saat Anubis sedang memumifikasi Osiris ini, Set kembali datang untuk ngebunuh lagi Osiris. Padahal Osiris tuh udah meninggal loh. Tapi dia tetap kayak dendam ke Sumat atau apa, dia pengen nginin Osiris lagi gitu loh. Anubis yang pada saat itu sedang memumifikasi Osiris langsung menyerang Set balik dan melindungi Osiris. Ya, Set kalah. Dan itu memang ada kisahnya juga sih. Cuma aku nggak sertai di sini. Setnya kalah hingga akhirnya dari kisah ini dinyatakan bahwa emang Anubis ini melindungi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kayak dia tuh memiliki vibe di mana lo nggak boleh ganggu orang-orang yang udah meninggal karena gue yang ngejagain. Kayak gitu, guys. Baik sih kalau menurut aku, walaupun emang di beberapa film Anubis tuh terkesan kayak jahat ya, ada film-film yang terkesan jahat, tapi sebenarnya kalau dilihat dari tugas-tugasnya dia melindungi mayat-mayat atau jasad-jasad orang yang udah meninggal ini juga agar tidak dinodai atau dilakukan kejahatan oleh orang-orang yang masih hidup gitu loh. Disitulah disebut Anubis sebagai dewa pelindung. Kemudian juga Anubis sebagai dewa kematian. Nah, mungkin kalau yang ini kalian udah sering denger banget ceritanya mungkin, dimana Anubis ini tuh dikenal sebagai dewa kematian karena dia adalah dewa yang melindungi serta mengantar roh-roh atau arwah-arwah ke alam baka gitu. Nah, Anubis ini juga akan mengikuti dan menggiring arwah ke alam baka atau disebutnya itu Dwart. Nah, di sana itu bakalan ada yang disebut aula kebenaran. Ada di sini bukan hanya mengantarkan roh-roh ini ke aula kebenaran, tapi Anubis juga akan ikut berpartisipasi dalam penimbangan, guys. Jadi kayak amal baik, amal buruk gitu loh, mana yang gede, baik apa buruknya. Kalau misalnya nih banyaknya tuh yang buruknya, maka dia akan langsung dilempar ke, kalau kata kita tuh mungkin neraka. Kalau misalnya dia nih baik, maka akan langsung go ke afterlife gitu. Nah, itulah disebut juga kenapa Anubis disebut sebagai dewa kematian. Atau mungkin bisa dibilang seperti, ya itulah gitu.
Oke guys, itu tadi video yang aku udah buat mengenai Dewa Anubis. Aku tahu kayaknya nggak terlalu mendetail atau gimana, tapi aku berusaha sebisa mungkin agar menyediakan video yang bagus. Beda banget video yang bagus. Pokoknya aku berusaha untuk sebisa mungkin mencari informasi tentang Anubis ini, tapi emang sangat sedikit guys. Ya, mungkin aku minta maaf kalau saya ada salah kata atau mungkin ada kesalahan dalam video ini. Aku minta maaf banget dan aku harap kalian juga mau maafin. Terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk ngebuat video ke depannya. Dan juga kalian bisa banget buat ngecek video yang channel aku yang ini, itu Jenerum, dimana aku tuh ngebahas tentang vlog dan juga bukan ngebahas sih, isinya tuh kayak aku ngebuat video vlog, kalau nggak video make up ya, something random lah gitu, nggak kayak yang di sini gitu kan. Oke. Thanks guys for watching, see you guys in my next video, bye.